Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam damai sejahtera Kristus. Kita sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah pada hari ini. Kita bersama di Lilin Pengharapan untuk mengikuti perenangan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau yang penuh anugerah, memimpin di dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kasih karunia dan kebenaran Tuhan yang setia menuntun kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1-2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya lah akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Pada saat kita merasa jenuh, letih, dan berbeban berat di dalam pekerjaan kita, dalam belajar dan studi, melayani, sepertinya ingin menyerah saja di tengah masa yang sukar, di tengah situasi kondisi pandemi yang belum berakhir, kita akan dapat terus bertahan dengan mengingat bahwa kita bekerja untuk Tuhan dan demi perkenanan-Nya semata. Efesus pasal 6 ayat 7. Tuhan adalah majikan kita sejati yang selalu melihat dan mengetahui semua yang kita kerjakan dan menghargai segala pekerjaan serta motivasi kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh sekalipun tak ada orang yang memperhatikan atau menghargainya. Barangkali pekerjaan kita membosankan, memberi sedikit sekali tantangan atau dorongan, tetapi kita mesti mengerjakannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Michelangelo yang sibuk melukisi sudut yang tak terlihat di Kapel Sistine ditanya oleh orang-orang yang membantunya, mengapa ia membuang banyak waktu untuk mempercantik bagian langit-langit yang tak mungkin dilihat orang. Dengan tenang Michelangelo menjawab, Allah melihatnya. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita sering mengeluh dan bertanya, mengapa ini terjadi? Atau mengapa aku yang menderita? Cobalah mengatasi masa-masa sulit itu dengan meminta Tuhan agar Tuhan meluaskan kasih-Nya dalam hati kita dan menolong kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang baru yang ada untuk makin mengasihi Allah dan sesama. Nas Alkitab yang tadi dibaca, Maleakhi pasal 4 ayat 1-2, sesungguhnya mengungkapkan bahwa hari Tuhan juga berarti keselamatan dan pembebasan untuk semua yang mengasihi dan hidup bagi Dia. Di dalam kerajaan-Nya, kemuliaan dan kebenaran Allah akan bersinar bagaikan matahari, serta membawa kepada umat-Nya yang setia kebaikan, berkat, keselamatan, dan kesembuhan yang tertinggi. Segala sesuatu akan dibetulkan dan umat Allah akan berlompat-lompat karena sukacita bagaikan anak lembu yang lepas kandang. Tanda hadirnya surya kebenaran. Surya kebenaran hadir, maka kejahatan dihancurkan. Surya kebenaran hadir, maka sukacita terjadi. Surya kebenaran hadir, maka terjadi kemenangan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan kebenaran yang panjang dan berliku-liku karena selalu mendapat hambatan dan rintangan, kini memasuki masa-masa yang bahagia. Itulah pengharapan setiap orang yang memperjuangkan kebenaran. Hari Tuhan menanamkan benih-benih pengharapan bagi orang benar yang frustasi melihat kejahatan dan kefasikan yang mendominasi seluruh bidang kehidupan. Hari Tuhan memberikan ketegaran dan kekuatan bagi setiap orang yang mencintai Tuhan dan tekun dalam pekerjaannya. Kita bisa lihat di dalam ayat 4. Memperjuangkan kebenaran di jalan Tuhan memang berat, tetapi menyukakan hati sebab orang tersebut sedang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kekal. Hal ini seperti benih yang ditabur hari ini, kendati banyak kendala dalam tantangan, akan membuahkan buah-buah segar di hari esok. Ingatlah juga bahwa hari Tuhan yang akan datang itu seperti perapian yang berfungsi ganda, membakar dan membinasakan serta sekaligus memurnikan. Perapian pada
tukang logam menyingkirkan kotoran dan menghasilkan logam murni. Demikian juga yang terjadi pada hari Tuhan itu. Apapun yang Allah katakan, janji anugerah, hukum dan aturan, serta dampak dari semuanya itu adalah pasti. Sambil menunggu masa depan yang cerah, orang percaya dan beriman harus tetap menjaga kesetiaannya dengan cara mengingat dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan lewat hukum-hukum Musa. Apa yang telah diberikannya kepada Musa menjadi dasar bagi Tuhan memperlakukan umatnya pada konteks saat itu. Itulah sebabnya semua yang diucapkannya pasti akan terjadi. Begitu pula ketika Tuhan mengutus Elia sebagai yang akan menyerukan pertobatan. Inilah gelombang pembaruan dari Allah. Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis diakui sebagai Elia yang menegur yang salah dengan penuh kuasa dan keberanian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita senantiasa mohon pertolongan kasih karunia dan kebenaran firman Tuhan. Berjalanlah pada jalan Tuhan, serta perjuangkanlah nilai-nilai luhur dan kekal menyongsong datangnya hari Tuhan. Meski banyak hambatan dan rintangan di tengah masa pandemi, kita tetap setia memberitakan surya kebenaran, yaitu pribadi dan karya Yesus Kristus, supaya banyak orang beroleh kesempatan meresponnya. Pertanyaan refleksi bagi kita, sejauh mana kita tetap sabar, semangat dan setia di dalam mengikuti surya kebenaran di tengah masa sukar sulit seperti di tengah pandemi ini, dengan anugerah demi anugerahnya yang menopang di dalam dan melalui hidup kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan, melupakan atau meninggalkan kita. Amin.